Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Putri Sakinah dari jurusan Teknologi Pendidikan dan dari kelas A2A. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai karakteristik model-model pembelajaran terpadu serta pelaksanaannya di dalam pembelajaran sekolah. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran terpadu. Di pengertian pembelajaran terpadu ini terdapat dua istilah yang secara teoritis memiliki hubungan yang saling terkait, yaitu tentang kurikulum terpadu dan juga pembelajaran terpadu. Jadi, pembelajaran terpadu ini sebagai konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Jadi dapat juga sebagai pengalaman terbaru bagi siswa untuk mengasah kelebihan apa saja yang dimiliki dari masing-masing siswa tersebut. Lalu untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa saja karakteristik pembelajaran terpadu. Untuk yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Lalu untuk yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Untuk yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pelajaran menjadi jelas. Lalu yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Lalu yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat fleksibel. Lalu yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan model penggalan. Untuk model pembelajaran ini menerapkan konsep mengajar dengan cara memisahkan sub-sub pokok bahasan materi yang akan disampaikan di kelas, atau dengan kata lain ditandai dengan pembelajaran yang terbatas pada satu mata pelajaran saja, atau bisa juga di bahasa lainkan, yaitu hanya membahas satu materi di dalam mata pelajaran itu. Contohnya, dalam mata pelajaran matematika dasar yang terdiri dari pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, keempat sub pokok bahasan tersebut disampaikan dalam waktu yang berbeda-beda. Tujuannya agar murid lebih paham dan menguasai materi. Lalu untuk model yang kedua yaitu model keterhubungan atau connect. Model ini adalah salah satu dari 10 model pembelajaran terpadu yang banyak diterapkan di sekolah dasar hingga menengah. Sistemnya yaitu dengan menggabungkan pokok-pokok satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang relevan. Dengan demikian, siswa dapat mengaplikasikan dan memahami materi dalam peristiwa konkret yang terjadi. Dapat dicontohkan dalam pembelajaran IPS yaitu dengan mengkaji kurikulum yang sama antara geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Hasil akhirnya akan menghasilkan karakter yang dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Saya akan menyajikan gambar dari model connected sendiri. Dapat dilihat di sini dari geografi, ada aspek keruangan, konektivitas, antar ruang, dan waktu. Untuk sejarah, masyarakat Indonesia pada masa prasejarah. Untuk sosiologi, interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan budaya. Lalu untuk ekonomi, kebutuhan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Dari keempat mata pelajaran ini dapat menghasilkan karakter yaitu disiplin, religius, toleransi, bersahabat atau komunikatif, dan peduli lingkungan. Jadi itu adalah penggabungan dari model keterhubungan, yaitu menggabungkan mata pelajaran dengan pelajaran yang relevan.
Lalu untuk selanjutnya yaitu model sarang. Metode ini lebih menekankan cara penguasaan materi melalui kata-kata. Siswa bebas untuk mendeskripsikan apapun asal masih dalam koridor pokok bahasan yang diberikan guru. Biasanya implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar menggunakan metode ini. Contoh, kemampuan sosial, kemampuan berpikir, dan kemampuan penguasaan materi pelajaran diintegrasikan dalam satu materi fotosintesis pada mata pelajaran IPA. Lalu untuk yang keempat, ada model jaringan atau networking. Jadi sistem pembelajaran networking ini mengajak siswa untuk berpikir kritis menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian, mereka dituntut agar bisa memecahkan persoalan tersebut dengan teori, lalu penjelasan, bahkan bisa ilmu yang lain. Metode ini menjadi salah satu dari model pembelajaran terpadu yang cukup berat untuk diterapkan. Untuk metode ini bisa dilakukan untuk TK Lab PAUD dengan metode proyek. Setiap harinya anak akan diberikan pendekatan pembelajaran pengembangan keahlian yang akan diakhiri dengan kegiatan proyek. Lalu untuk proyek yang dilakukan seperti open house, bazar makanan, kunjungan ke pelabuhan, atau kunjungan ke pelelangan ikan. Selain melakukan kunjungan, pengalaman belajar diberikan dengan mendatangkan beberapa narasumber atau ahli-ahli di bidangnya. Untuk tujuan pembelajarannya dapat dilihat di sini. Lalu untuk mengembangkan potensi, ini bisa dilihat juga tujuan dari pembelajarannya. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu model yang kelima, model rangkaian. Cara menerapkan model ini dalam satu pemaparan, guru harus mampu mengaitkan pembahasan mata pelajaran satu dengan bahasan yang lain. Contohnya, dalam pembelajaran PPKN ketika sedang menjelaskan tentang sejarah proklamasi diselipkan beberapa butir pemahaman mengenai butir-butir PPKN. Biasanya, konsep rangkaian dijadikan sebagai model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Lalu untuk model yang keenam yaitu model bagian. Model ini digunakan untuk bidang ilmu yang kajiannya sama, tapi nomenklaturnya berbeda. Tujuannya untuk mempermudah siswa dalam belajar dan menyederhanakan bidang ilmu. Misalnya nih, mata pelajaran sejarah terkadang memiliki kesamaan dengan PPKN terkait pembahasan mengenai Indonesia pasca penjajahan. Lalu untuk yang ketujuh, model laba-laba. Model Webbat adalah model yang disusun berdasarkan minat terbanyak siswa berdasarkan seleksi, dan penyusunannya ini mengintegrasikan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lebih efisien dan efektif. Dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan mengambil subtema, membuat ringkasan. Jadi siswa dapat menceritakan dengan kata-katanya sendiri tentang bentuk-bentuk energi dan bentuk bangun datar yang kita jumpai di lingkungan sekitar. Lalu untuk yang kedelapan ada model galur. Metode ini menekankan pada keterampilan berpikir peserta didik untuk memprediksi kejadian berdasarkan fakta yang ada. Contoh penerapan pada pelajaran bahasa Indonesia, siswa bisa diajak untuk memprediksi sebuah cerita novel setelah membaca bagian cerita secara runtut. Lalu untuk yang kesembilan, ada model keterpaduan. Model integrate merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Contoh dalam buku teks matematika anak SD
yang memberikan soal cerita berlatar kejadian sehari-hari. Secara tidak langsung pada soal tersebut tersirat butir-butir mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu untuk yang ke-10, untuk model yang terakhir yaitu model celupan. Konsep celupan cocok diterapkan untuk siswa yang gemar membaca dan suka mengeksplorasi segala hal karena konsep pembelajaran terpadu ini menghubungkan antara teori yang ada pada buku dan pengalaman yang pernah dialami oleh siswa, sehingga mereka bisa lebih memahami maksud dari teori yang ada pada buku. Penerapan pada siswa tingkat menengah, misalnya siswa SMA yang tertarik dengan optik, ia ingin mendalami mengenai lensa, sehingga ia harus memperdalam materi lain seperti matematika dalam hal kalkulus dan skala. Lalu untuk fisika, bisa mendalami optik, lensa, dan persamaan lensa. Lalu untuk komputer, dia bisa mendalami program atau software. Lalu yang keempat, dalam bentuk bahasa, dapat mendalami menulis atau menyampaikan hasil. Jadi itulah 10 model pembelajaran, karakteristik dari pembelajaran terpadu serta penerapannya di dalam model pembelajaran. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau dalam pengejaan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.